Wisdom Seekers, kembali lagi dalam acara Wednesday Bible Wisdom kali ini. Wednesday Bible Wisdom kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang akhir zaman yang dibawakan di acara Meet and Greet 6 November lalu oleh Pastor Aruna dan Bro Vino tentunya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita saksikan aja rekaman ulang Meet and Greet yang diadakan pada tanggal 6 November 2020 lalu. God bless you all. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my calm. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
in my Lord and me. Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Yes, Jesus. Biarlah seluruh hidup kami boleh persembahkan untuk Engkau. Biarlah semua pujian kami boleh naik ke tahta-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh ya rala bashanda ya rala takaya na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Our Savior, our Redeemer, Lord. Oh, we give thanks to you, Lord. Hallelujah. 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 Sharalabashande. Oh, we worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah terus Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Karena kami rindu Tuhan untuk selalu berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus tuntun kami ya Bapa. Tuntun langkah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Begini, dibilang terkait langsung tentu tidak karena zamannya beda. Tetapi yang saya mau bilang adalah mengatakan bahwa ini berulang. Ingat bahwa peristiwa Daniel 7, 8, 9 itu berulang terus, terjadi berulang. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan Rom? Ini sekarang muncul beberapa tafsir. Ya. Satu, ada yang mengatakan bahwa yang namanya antikristos itu akan muncul dari Rom. Dengan cepat saja mengatakan mereka langsung menuding tokoh-tokoh besar di sana, termasuk tokoh-tokoh spiritual di sana. Ya. Yang kedua, kata Rom ini mengacu kepada Rom yang mana? Kan masih panjang nih. Ya. Rom 1 atau Rom 2. Ya. Karena sampai hari ini kalau kita mau lihat ya, bekas negara yang pernah dijajah oleh Rom di muka bumi ini sekarang itu meliputi lebih dari 28 negara. Belum termasuk yang kecil-kecilnya. Ini baru negara gede-gedenya aja. Ya. Termasuk di sana ada Irak, ada Iran, semuanya dikuasai oleh mereka. Jadi pertanyaannya apakah ini mengacu kepada Rom? Kata Rom tidak boleh serta-merta diartikan menjadi Rom yang sekarang. Ya. Kita harus melihat lebih jelas sekali karena dikatakan Rom itu juga bercampur dengan tanah liat. Ada kaki dua, kanan sama kiri. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri dimimpin Nebukadnezar saja, Dave, itu sudah mengartikan adalah Medi dan Persia. Berarti kalau kaki kanan kaki kiri
tidak bisa mengacu langsung kepada satu jenis Rom. Rom yang mana? Tapi dikatakan dalam kitab Daniel 2 bahwa at the days of king, pada zaman raja-raja, at the days of kings, akan datang sebuah batu. Pertanyaannya, to the point aja, ginilah gampangnya. Antikristos itu dari Rom apa bukan? Kan gitu. Iya. Intinya gitu. Saya mau bilang, masih banyak perdebatan. Hari ini saya tahu ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa antikristos itu adalah sekelompok orang, sekelompok penganut kepercayaan tertentu yang kelak akan menjadi antikristus. Saya tanya balik, ini lagi ngomong antikristus apa antikristi? Tuh. Nah. Kalau yang ditanya oleh Dev tadi adalah antikristos, jawabannya tidak. Ya. Karena antikristos itu konsepnya person, one person. Tapi kalau itu adalah berbentuk sebagai lembaga, institusi, armada, antikristi, kemungkinan masih iya. Karena gini, karena kalau antikristus tosnya itu banyak, bagaimana bisa jadi satu arah berpikirnya? Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa termasuk? Bisa. Bisa. Jadi memang satu tanduk kecil. Siapa itu? Antiochus Epiphanes dari Syria. Jadi ini bukan keturunan raja nih. Dia ipar raja tadinya. Antiochus Epiphanes keempat. Yang menajiskan bait suci. Nah, orang ini saja peristiwanya berulang. Itu Syria loh. Aram Suriah sekarang. Pertanyaannya, apakah itu Rom? Yes, karena ingat, Syria itu kan pecah dari zaman Alexander Agung, kemudian diambil sama Rom tempat itu. Suriah itu dijajah Rom zaman dulu. Kalau kita bilang Rom, Rom Barat, Rom Timur, hari ini negara yang pernah dijajah oleh Rom Barat dan Timur hari ini, itu kalau nggak salah yang lepas cuma Asia loh. Asia Tenggara. ASEAN lepas. China lepas, India lepas, China, India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, ASEAN, ke Australia, ke Papua, Papua Nugini, Samoa lepas semua itu. Itu bukan dari Rom. Tapi di luar itu, Amerika bukan. Tapi yang namanya Afrika Utara, seluruh Eropa, Asia kecil, Asia sebelah barat, itu semuanya Rom itu. Jadi kalau dibilang Rom apa enggak? Kita definisikan dulu ya, Romnya Rom apa ini? Gitu. Ya Rom, tapi Rom yang mana nih? Kalau dikatakan Rom yang sekarang kota Rom, lokasi mungkin nggak terlalu penting ya hari ini ya. Iya. Tapi pola pikir Romnya itu gede. Pola pikir Romnya besar. Nyembah dewa, nyembah individu. Kenapa bukan Yunani? Karena antikristus disembah sebagai dewa kan? Hanya Rom yang seperti itu. Yunani nggak menyembah The Great Alexander sebagai dewa kok. Rom yang menyembah. Iya. Gitu. Kira-kira gitu, Dev. Dev? Makin Aman, Dev? puyeng ya? Saya nggak aman nih, puyeng. Revi, ada satu pertanyaan lagi, Pastor, berhubungan dengan Rom. Dev, boleh dibuka videonya, Dev? Oke. Lebih mengarah ke yang pertanyaan sekarang adalah ya ke Roma yang sekarang, Pastor. Karena ketika aku lagi belajar tentang Freemason dan Illuminati, ada beberapa tokoh-tokoh yang berasal dari Rom yang sekarang yang dimana dikatakan bahwa di dalam kitab Daniel itu kan dikatakan bahwa dia ini adalah kerajaan yang berbeda. Berarti ada politik dan juga ada sisi agamanya. Dan kita tahu bahwa sepanjang pengetahuan saya, kerajaan yang berbeda daripada kerajaan-kerajaan lain yang berbicara tentang pemerintahan yang berbeda adalah Roma yang sekarang. Seperti itu. Jadi itu yang saya bertanya, apakah ada korelasinya dengan yang Roma sekarang? Karena ketika kita membuka tentang sejarah daripada Freemason dan Illuminati, ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh dari Roma yang sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, thank you, Dev. Jadi betul, ada yang suka dengan sejarah, nama-nama itu ada. Pertanyaannya, nama-nama itu adalah kaki tangannya atau main actor-nya.
Aktor utamanya. Iya, iya. Ingat, Yohanes sudah paling bagus lokasinya. Dia berkata dia adalah bagian dari kita. Artinya apa? Ada unsur Yahudinya dan atau Kristen. Dan konteks ini yang menjadi pertanyaan kan, karena kalau dari Italia yang sekarang ini kan notabene ada nama-nama yang termasuk, tapi tidak jumlah besar. Iya. Yang kedua adalah tapi dia tidak termasuk daripada kita. Nah, kata-kata kita, Yohanes waktu bilang kepada kita itu adalah di hadapan para muridnya loh. Yang notabene hari itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Itu belum masuk generasi keempat itu. Itu baru generasi pertama, kedua itu. Yohanes yang pertama kan. Iya. Dia bicara pada murid generasi kedua. Masih dekat banget itu. Itu murid-muridnya Yohanes itu masih ngelihat Petrus loh itu. Masih ketemu sama beberapa rasul itu. Paulus mungkin ketemu. Paulus sering jalan-jalan ya. Gak ketemu lah. Ya, bagian sebagai antikristi masih berpeluang. Tapi kalau antikristos agak berat. Agak berat. Orang menggadang-gadang terus yang ini mantunya ini yang lagi ngamuk-ngamuk minta pemilu ulang nih. Karena mantunya ini yang membuat kemarin perdamaian 5 negara kan, endingnya. Betul. 5 negara loh. Ini bisa batal dong, Pak Bro. Oh, no. Siapapun yang akan jadi presiden, Tetap perjanjian jalan terus. Oke. Tinggal tokohnya siapa saja. Jangan lupa, kalau tiba-tiba ganti presiden, membatalkan 4 sudah resmi, Sudan 1 dalam proses kan, pembuatan. Membatalkan ini, ongkosnya berapa itu? Ingat bahwa membuat sebuah keputusan perdamaian bukan karena satu orang presiden loh. Iya. Ini tim besar yang buat. Gitu. Ada orang-orang di belakang layarnya. Ya, Pak Bro. betul. Ditunggu saja. Nanti kita rencananya akan ada meet and greet kedua kan Pak Bro? Oh, tutup tahun ya? Tutup tahun. Oke. Nanti dibahas. Nanti Karena dibahas, udah ketahuan presidennya siapa. Iya. Sekarang belum ketahuan presidennya. Pada hari ini belum ketahuan presidennya. Harusnya malam ini ketahuan. Iya. Tapi nggak tahu kalau masuk ke Mahkamah Agung di sana ya. Iya. Bisa. Dev, thank you ya. Tuhan berkati. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Shalom Pak Runa. Shalom. Ronald Pak. Shalom, Ya. Pak Ron. Ya, mau tanya Pak Runa. Untuk yang Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Apakah ini ada kaitannya dengan robot Sophie? Saya malah condong ke sana sekali. Jadi gini, konsep robotik kan bukan cuma Sophie ya. Robotik itu Sophie itu sudah minta suami sama minta anak loh, Pak. Iya, betul. Iya kan? Jadi Betul. dan sekarang ditahan supaya Sophie jangan berkembang terus. Mengerikan sekali. Sophie mengerikan. Teman-teman yang namanya Sophie, mohon maaf ya, Sophie ini adalah robot yang mendapat warga negara dari Arab Saudi. Itu kepintaran menjawabnya luar biasa sekali. Dan sekarang itu mungkin yang keluar nanti bukan Sophie-nya, tapi tipikal Sophie-nya. Kayak misalnya sekarang kerja diganti robotik, yang bentuknya bukan manusia ya, tapi nanti ada bentuk patung, hologram. Kemarin FC di Taiwan bikin acara, yang hadir cuma 1. FC, kalau nggak tahu FC berarti usianya mungkin masih terlalu muda, maunya BTS terus ya. Itu yang 3, itu nggak hadir di rumah, tapi pas tampil seperti 4 orang. Tipikal hologram sekarang seperti itu. Bayangkan ya, Yohanes di abad pertama melihat ada bentuk patung yang bukan orang. Yang bukan orang bisa ngomong. Bisa bayangkan ya, yang bukan orang bisa ngomong. Bentuknya apa? Bisa robot, bisa hologram. Dan hari ini kita bisa ngomong begini kenapa? Kita hidup di abad 21. Puji Tuhan, hidup seperti ini. Bisa, ya. Perkembangan robot bukan cuma Sophie, tapi termasuk semua jenis robot. Jadi kayak nonton film Terminator ya? Iya, Bro? Terminator tahun 91 tuh, Terminator. Iya. Dan kita ngeliat ke depan di rumah karyawan yang kerja semuanya robotik semua. Iya. Robotik. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan, Pak. Daniel berkata bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Kata bertambah itu bukan cuma ya nambah dikit dong. Itu kan bahasa kita di pasar. Iya. Akan berlipat kali ganda.
Saya bersyukur nih bahwa kita sekarang ada pandemi, ada si positifnya. 5G terhalang. 5G terhalang. Kalau nggak terhalang, harusnya akhir tahun ini sudah 5G. Nah, Pak Bro, kemarin duit pound sterling gimana Pak Bro? Nah ini, mau pasang, Ada. pasang dong. Kalau ada, pasang dulu. Ini Pak rame Ronald, nih. lanjut ke sebentar ya. Ini seru Bapak Ibu. Ini antara, yang namanya teori konspirasi ya. Saya itu tipikal saya ya Bapak Ibu, itu saya tuh nggak mau cepet-cepet memberikan sebuah keputusan misalnya adalah ini nyata apa tidak. Contoh, kalau masih COVID aja sampai hari ini antara yang pro sama kontra, itu profesor doktor semua itu yang kontra. Bukan cuma orang biasa. Vaksin, pro kontranya profesor dokter. Ya. Penemu virus HIV sama-sama dapat Nobel tuh 2 orang. Semuanya sama-sama ribut. Nah ini nih, ini desain untuk pound sterling yang terbaru. Udah keluar belum ya? Pak Bro sudah pegang belum gitu aja? Belum. Wah, pengen pegang tuh tapi. Pengen. Tapi jangan yang 20 ya. Yang lebih gede ya, 100 ya. Ini jadi rame. Saya nggak bilang ini benar apa salah ya Bapak Ibu. Saya bilang ini yang fakta rame di lapangan. Saya bahas nih. Ramenya apa sih? Ternyata ini adalah desain mata uang pound sterling yang terbaru. Masalahnya di mata uang ini, coba lihat sebelah kanan, itu ada yang atas, itu ada bentuk seperti corona. Yang warna ungu atas itu loh. Sebelahnya angka 20 itu, sebelah kiri. Ada gambar corona. Nah, cilakanya itu adalah di warna ungunya itu ada yang namanya huruf C. CO. Itu O-nya kan ada gambar ratu tuh. Yang sebelah C ada gambar ratu tuh. Jadi yang pertama ada corona. Nah, itu panahnya ada ungu atas tuh bentuk corona ya. Yang sebelahnya angka 20, sebelah kiri angka 20. Itu. Nah, itu. Nah, kalau turun ke bawah ada huruf seperti C. C. Nah, sebelahnya gambar ratu. CO. Makanya. Nah, itu orang bilang, waduh, ini apa hubungannya sama corona nih? Apa hubungannya sama 5G? 5G inilah yang menyebabkan lengkap nih gambarnya ada nih. Nah, saya kata ini suara kita masih jelas? Iya, masih jelas. Jempol atau boleh mic-nya kasih tahu suara kita jelas atau tidak? Ulang nggak apa-apa. Boleh lihat lagi, Mas. Gambar tadi putus-putus ya, saya ulang ya. Oke. Jadi gambar tadi itu ada gambar di sebelah angka 20 ada gambar seperti corona. Anda sulit mau bilang itu bukan corona. Terus kalau bukan corona gambar apa? Balon. Aneh banget. Ini Bank of England. Bank of England itu dimiliki kalau nggak salah bukan oleh kerajaan loh. Betul. Swasta. Siapa pemiliknya? Ya nanti edit global lagi. Sama kayak Amerika. Saya nggak mau bahas ini konspirasi apa tidak. Berdebat di gereja nanti. Ini fakta di lapangan. Bawahnya ada huruf C. C itu kata orang lambangnya corona. Ada C sama O. Nah, masalah utamanya adalah di dalam huruf C itu ada menara 5G. Jadi orang berpikir 5G menyebarkan corona. Bayangkan ya. Ada yang bilang bahwa 5G itu menyebarkan corona. Lah kan orang jadi ribut antara ini sebuah fenomena atau apa. Nah, coba sebentar. Saya akan cerita sebentar. Ada yang bilang bahwa 5G itu sebetulnya tidak berbahaya. Karena itu cuma isapan jempol. Nah, saya akan bacakan saja ya. Kepala Kabinet Komisi Eropa namanya Vytenis Andriukaitis. Angel namanya ya.
Makan kerupuk dulu, Pak Bro. Vytenis Andriukaitis berkata bahwa dia terus melacak mengenai penelitian dari 5G. Dan kita akan terus menjaga agar 5G tidak merugikan kesehatan warga negara Eropa. Tetapi kita tahu bahwa pengawas radiasi dunia namanya ICNIRP menyatakan bahwa ponsel 5G tidak bisa menyebabkan kerusakan setelah membuktikan secara ilmiah 7 tahun percobaan. Jadi tidak menjadikan itu sebagai hal yang berbahaya. Tetapi mereka juga mengeluarkan pedoman perlindungan frekuensi 5G yang lebih tinggi, yaitu sekitar 6 GHz. Masalahnya adalah, ini lainnya lagi nih, peneliti radiologi dari New York University School of Medicine, namanya Chris Collins, menuturkan bahwa 5G itu hasil dari jaringan high band dan frekuensinya gelombang milimeter. Dan ini bisa sebetulnya nggak terlalu berbahaya sih, nggak akan menembus permukaan dinding, pohon, atau kulit manusia. Jadi kekhawatiran itu nggak terlalu bermasalah sebetulnya, karena ini bedanya sama 5G atau 3G nggak terlalu gede. Ini kata-kata yang sedikit membuat kita tenang. Tapi kita juga tahu bahwa megahertz, gigahertz itu, yang namanya microwave kita, itu bisa mateng. Dan microwave kita tuh kalau nggak salah kan 2400 sampai 2600 megahertz ya. Lah 5G itu adalah sekitar 4800. Pertanyaannya aman apa enggak? Ya saya sih bukan orang radiologi ya, tapi pengen tahu aja bahwa jaringan ini lebih gede. Gitu. Ada yang cerita soal handphone sama handphone gitu kan, waktu itu ada pembuktian di YouTube banyak gitu ya. Anda pernah nggak sih pakai yang namanya handphone terus kepalanya sakit? Saya pernah, dan saya masih pakai yang itu sampai sekarang. Jadi saya kalau handphone tuh pakai handsfree. Karena kalau lama sedikit panas, saya harus jauhkan sedikit pakai suara atau pakai, saya hampir nggak pernah telepon begini. Gitu. Jadi menyakitkan itu radiasinya. Dan saya pernah dengar berita itu juga Pak Bro, yang katanya 5G waktu dicoba banyak burung yang tiba-tiba jatuh. Kalau betul katanya 5G sama 4G sama 3G bedanya sedikit. Kenapa sih coba burungnya pada jatuh? Ya, nggak tahu mati, nggak tahu kelayangan. Nah, dari uang tadi itu beredar cerita. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, menurut Bapak bagaimana? Yang menurut Bapak aja loh, terserah ya. Jadi saya nggak mewakili gereja, nggak mewakili saya pribadi. Sebetulnya itu mengganggu kesehatan, sehingga membuat yang namanya virus akan menjangkit kita lebih mudah. Jadi bukan 5G menyebarkan corona, menurut saya juga itu nggak masuk di akal juga ya. Tetapi penggunaan alat-alat yang beradiasi terlalu tinggi membuat daya tahan tubuh kita, imun kita turun. Sehingga virus akan lebih mudah menyebar. Nah, ada dua pendapat. Ini buatan atau asli. Nah, tempat-tempat yang ada 5G, kalau benar itu adalah radiasi tinggi, kesehatan masyarakat bisa turun. Nanti virusnya nggak bisa dilawan karena imunnya terganggu. Tapi kalau mengatakan bahwa ini cuma omongan hoax, ingat, saya sudah bilang tadi, dari dua sisi, masing-masing punya profesor dan doktornya. HIV saja, virus yang Anda sudah tahu ceritanya, penemunya 2 orang. Beda 2 tahun penemuannya, orang Prancis sama Amerika. Dua-duanya dikasih Nobel, dan dua-duanya berantem. Itu sudah lama ceritanya itu. Dan Anda bisa buka di YouTube cerita ini. Nah, yang benar siapa? Dunia makin ke sini, cuma Firman lah yang paling oke ya. Intinya begini, melekat sama Firman aja. Ya, berita silih ganti masuk ke kita Pak Bro. Tapi
anggap aja itu menjadi situasi kita untuk berjaga aja. Tapi jangan jangan ditelan mentah-mentah gitu ya, Bapak. Apapun Bapak Ibu harus mengerti bahwa menjelang akhir zaman, secara jasmani, nggak ada yang makin bagus. Nggak ada. Kondisi manusia akhir zaman, Titus menyebutkan dengan jelas. Orang akan mencintai uang, orang akan begini, semuanya kondisinya jasmani. Okay. Rohaninya makin jiwanya makin drop. Kalau deket sama Tuhan naik lagi. Nah tadi Pak Bro 5G, saya tuh ingat 2016 kalau nggak salah ada film Kingsman Pak Bro. Kingsman ya? Itu kayak James Bond gitu, Inggris. Musuhnya itu memberikan SIM card gratis. Ya. Nah, ketika orang udah dapat SIM card itu, terus dia memencet satu tombol, gelombangnya itu merusak dan membuat orang menjadi emosi. Dan akhirnya bunuh-bunuhan. Jadi kok jadi mirip ya? Bapak Ibu, saya nggak bisa janji, tapi saya sudah kapan-kapan kita akan membahas iPad God 1, 2, 3. Iya. Gitu ya. Gini aja. Kalau ada sebuah benda, ini soal chip lagi. Aduh, soal chip jadi ribut ya. Ada yang bilang, chip ini apa sih? Udah 20 tahun cap-chip, semua cap-chip. Begini, ini kita lagi bahas SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, 1, 2, 3, sorry. Kalau sudah yang namanya kita ada di SMA 1, bukan berarti kita mengatakan semua itu hoax yang namanya SD 1 sampai 6. Awalnya pasti bukan chip. Awalnya adalah bentuknya pasti barcode. Sebelum barcode apa? Numbering, coding. Coding itu kalau barang pakainya adalah barcode. Karena barangnya banyak. Kalau sedikit nggak perlu pakai nomornya 1, 2, 3. Barangnya banyak pakai coding. Codingnya barcode. Barcode lama-lama stres. Anda kalau pergi ke toko retail, barcode kan? Pakai EDI, Electronic Data Interchange. Tapi ke depan itu menggunakannya adalah nanti bentuknya adalah pakai chip. Kan Anda punya ATM juga yang sekarang suruh ganti semua pakai chip. Bukan kartu kredit, ATM juga harus. Bentuknya itu ada sebuah chip. Chip itu makin kecil. Ada yang bilang nano chip, macam-macam nih sampai jalan dalam pembuluh darah. Intinya cuma satu. Namanya adalah saya sebut sekarang namanya AI. Artificial Intelligence. AI itu bentuknya udah bisa dari barcode sampai chip yang nano, super nano. Dah, sepakat namanya adalah AI. Kategorinya masuk di situ. Kategorinya AI, udahlah. Kalau pakai nama chip nanti berubah jadi apa lagi? Chip udah nggak ada luarsa. Ya, fungsinya sama. Apa sih cari data? Sekarang juga sudah bisa. Loh ya sekarang bisa. Data hidupmu yang diambil sekarang oleh chip, itu kan nggak bisa mempengaruhi Anda secara mentally, secara rohani. Data Anda diambil, Anda dipengaruhi untuk belanja tertentu, untuk Anda bergantung, depend, itu bisa. Tapi tidak mengubah orang jadi kemudian berubah, bisa bunuh-bunuhan, karena gelombang. AI tadi sama namanya gelombang loh. Bisa mempengaruhi pikiran loh. Gelombang kan? Nah, gelombang ini adalah tahap berikutnya dari peristiwa-peristiwa data ini. Saya ulang ya, Bapak Ibu, jangan sampai salah ya. Data Anda sudah dipakai semuanya. Ada yang bilang bahwa udah diambil buat apa lagi? Itu kadaluarsa. Loh, sampai tahap ini data itu hanya bisa mempengaruhi minat belanja Anda, sikap Anda terhadap uang, digital money, itu semua di situ. Tapi data itu sampai sekarang tidak bisa mempengaruhi keputusan Anda, gelombang otak, di mana Anda bisa bertindak tanpa Anda sadar. Itu belum bisa. Ke depan, kemungkinan besar bisa. Makanya tadi dikatakan pakainya adalah AI. Itu dikembangkan. Intinya ginilah, kalau Anda terima gratis, kalau Anda beli produk, Anda bayar. Gitu loh, Anda bayar, terima produk. Tapi kalau gratis, diminta data Anda, saya beritahu, produk itu dirimu sendiri. Ulang ya, ulang, biar jangan kaget nih. Kalau Anda beli 100.000 dapat nasi Padang, udah kayaknya lapar belum nih Pak Bro? Itu produknya nasi Padang. Anda beli 400 juta dapat mobil, produknya mobil. Tapi kalau Anda terima chip, Anda terima sesuatu, data
tukernya apa? Sama data tukernya. Handphone Anda tuh loh, harganya murah banget. Kuota tuh murah banget harganya. Tiba-tiba semua data Anda bisa diambil. Saya beritahu, produknya apa sih? Nggak ada. Dirimu itu produknya. Ke depan itu bukan cuma keputusan depend kepada uang. Iya. Pola gelombang di ritme di kepala. Nah, orang Anda psikologi, Anda tahu prinsip ini. Iya, jadi sekarang tuh kan ada orang data itu menjadi sesuatu, Pak Bro. Saya juga kemarin Kingsman berarti yang bertuju siapa? Orang percaya. Iya. Orang-orangnya raja kan? Iya. Pasukannya raja. Teman-temannya raja. The Kingsman. Kaum kita. Kaum kita. Bisa dia bayangkan. Ke depan yang katanya menyembah raja, kelakuannya dipengaruhi oleh gelombang. Gelombang di otaknya. Iya. Jadi apa yang kita tonton adalah sebuah prediksi masa depan kan? Ya, sekarang semuanya dibaca apa? Algoritma. Algoritma. Dibaca patternnya, kita lagi lihat sepeda misalnya lagi Ya. itu. Akan keluar semua iklan Ya. sepeda. Dibaca. Jadi Algoritma adalah sebuah cara yang terstruktur berpikir logis untuk mematternkan sesuatu kan. Iya. Jadi sebenarnya miripnya kayak apa yang dilakukan sama iblis ya, Pak Bro? Menggoda-goda. Menggoda dengan pola yang sama terus. Iya. Dan kalau dibilang sebetulnya kita pun kan punya algoritma. Iya. Ya kan udah iya. Cuma Tuhan tuh kreatif banget loh. Luar biasa. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kenapa nanti mau gabung di WA group, saya keluar masuk. Kenapa sih? Saya sama teknologi bisa sih, tapi tidak terlalu mau depend. Kasih tahu dulu Pak Bro, handphone Pak Bro tipenya apa? Yang di yang Pak Bro kalau nelpon pakai itu. Setelah nanti break, saya kasih tahu ya bentuk handphone saya. Jadi Bapak Ibu tahu, susah banget nih hubungin satu orang. Bapak Ibu bukan apa-apa, Bapak Ibu. Nanti saya akan beritahu supaya Bapak Ibu habis after break ya. Iya. Oke, kalau gitu kita break dulu. Oh, break sebentar. dulu? Iya, break Oke. dulu sebentar ya Pak Bro ya. Oke, teman-teman, kita akan break dulu sebentar, 5 sampai 7 menit ya. Biar kasih kesempatan Pak Rona boleh minum dan segala macam. Nanti kita akan lanjut lagi. Tapi teman-teman nggak usah keluar dari Zoom meeting ini. Tetap ada di sini aja. Kita akan sebentar aja break. Sampai nanti ya. Kita kembali lagi di sesi yang kedua. Wisdomers semuanya. Ya, break sebentar tadi ya. Ya, oke. Pak Ronald tadi gimana, Pak? Ada yang masih mau ditanya, Pak? Boleh videonya dibuka, Pak Ronald. Oke, Pak. Pak Runa mau, tapi ada pertanyaan, tapi nyun di luar daripada ini ya Pak, sedikit saja sih. Nggak apa-apa, Pak, daripada bingung nanti nggak bisa tidur. Ya, Pak Runa kan kapan hari pernah cerita, pernah berkhotbah di Alkitab, sebutkan salah satu tokoh ayah dan anak selain dari Abraham dengan Ishak. Nah, bagaimana Pak kalau dengan Boas, dengan Obed, atau dengan Obed dengan Isai, apakah juga termasuk itu juga Pak? Oke. Itu kan cerita bahwa carikan saya contoh bapak sama anak yang dua-duanya lurus sama Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Boas sama Obed? Pertanyaan Obed nggak pernah dijelaskan. Jadi, iya. Oke. Kalau Obed sama Isai gimana? Isai Pak, nyerah saya sama Isai. Bapak mana yang kasih anaknya kambing 2-3 ekor, di tengah ada kawanan singa? Kalau ngasih kambingnya 100 ya kan, singanya 11 ya masih mending. Lah kalau singanya 14, kambingnya cuma 2-3 ekor, habis tuh anaknya. Isai orang kaya. Isai agak kaya sebetulnya, karena anaknya tentara semua kan. Iya. Isai nggak cocok Pak buat contoh Pak. Oke. Oke, cuma itu aja. Makasih Pak Runa. Oke, thank you. Udah Pak Ronald? Nggak Udah. penasaran? Ya, terima kasih Pak Pino. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut pembahasan yang lain? Kak, boleh tanya lagi? Satu. Boleh, Dev. Oke, tadi di Wahyu 13 ayat 15, Pastor Aruna bilang tentang robotik dan hologram. Apakah ada kaitannya dengan teknologi HARP dan teknologi daripada 3 dimension holographic
dan juga Project Bluebeam. Oke. Terima kasih. Ini dalam nih. Oke, gini. Contoh-contoh Wahyu 13-15, salah duanya adalah hologram sama robotik. Jadi bukan cuma itu. Bagaimana harp? Harp itu adalah gelombang. Ya. Itu kan tempatnya udah kayak listrik gitu ya, gelombang. Itu bisa mempengaruhi cuaca, katanya. Jadi ini pun masih diperdebatkan. Tapi kalau kita bilang bahwa teknologi-teknologi seperti itu sudah terbiasa di Amerika ada. Termasuk yang namanya Area 51 kan. Iya. Udah biasa ada. Nah, apakah dengan Bluebeam? Yes, itu barangnya ada semua. Cuma peruntukannya untuk apa? Orang bertanya, buat apa sih bikin begitu, peruntukannya apa? Salah satunya adalah mengenai modifikasi cuaca. Sebentar, teman-teman tahu ya, ini ada 7 gunung di Indonesia. Yang kemarin itu ada topinya. Sudah ada di grup, Pak Bro. Ada di grup ya? Teman-teman udah. Wah. Itu fenomena alam, tidak ada yang berbahaya untuk di bumi, tapi penerbangan bahaya itu. Iya, betul. Untuk penerbangan bahaya sekali. Betul. Tanda-tanda begini dulu nggak pernah ada ya. Ya ini. Sekarang makin banyak yang muncul. Ada 7 lagi, 7 ya. Iya. Oke, lepaskan itu. Ya. Teknologi yang ada, Alkitab nggak pernah bilang teknologi terus terang ya, karena memang itu kan abad pertama nggak mungkin ngomong teknologi kan gitu. Contohnya gini, Dave, ini bagus banget. Daniel melihat binatang di Daniel 7, yang pertama adalah binatang singa bersayap Raja Wali. Yang kedua adalah beruang yang memakan rusuk, ada 3 tulang dengan berdirinya miring ke sebelah sisi. Yang ketiga adalah citah dengan 4 kepala, sayapnya adalah sayap burung. Yang terakhir, binatang besar, menginjak dengan kukunya, giginya dari besi, kukunya dari tembaga. Nah, coba renungkan sebentar. Daniel melihat peristiwa ada 4 jenis binatang. Yang pertama, singa dengan sayap Raja Wali, binatang natural tuh. Beruang natural tuh. Citah natural tuh. Tapi yang terakhir, giginya besi, cakarnya tembaga. Ini sudah pasti adalah mesin. Jadi kalau ditanya, robotik apa hologram? Semuanya pokoknya teknologi. Ya. Dan hebatnya Alkitab, sudah cerita bahwa nanti penutup zaman ini adalah the real high technology. Nah, dengan binatang tadi itu. Yang meremukan, menghancurkan teknologi. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ko Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 29 November 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Rekaman Meet and Greet 6 November 2020 via Zoom. Bagian keempat, hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan,
dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang berlimpah daripada Tuhan Yesus, bersama manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai daripada kedatangan Tuhan, menjemput kedua kali sampai dengan selama-lamanya. Mari percaya, katakan, amin.